nggak nyangka kira bisa liburan juga di desa. Pasti besok pagi seru hidup udara seger yang ada di desa. Nah, ya tadi di sini lah. Mana ya? Kayaknya ke sini lah orang. Mana ya kok? Ada. Hello everybody, welcome back to my channel Medan Creative House. Apa kabarnya sahabat Medan Creative House? Tentunya masih selalu diberikan kesempatan, kesehatan, dan keselamatan. Nah, kali ini saya nggak lagi upload film, tapi mau ngomongin film ganjil yang kemarin tanggal 3 Juni 2021 tayang di kanal YouTube Medan Creative House. Nah, kalian tuh bisa nonton filmnya di situ. Nah, film ini juga kemarin kita ikut lomba festival film pendek di Klaten. Sayangnya film ini tidak lolos di babak kurasi, ya, di babak kurasi video tidak lolos. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan topik kita ngomongin tentang film ganjil, saya mau ngucapin ribuan terima kasih kepada teman-teman, sahabat, saudara yang sudah mensupport saya dalam pembuatan film ganjil ini. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih untuk kalian yang udah berbagi pengalaman nonton filmnya terus dibuat instastory. Wah, saya mengucapkan ribuan terima kasih lah pokoknya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan topik kita kali ini, ya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe tombol merah yang ada di bawah, ya, di like, di komen juga boleh, di share apalagi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita tentang ganjil 2001. Ini dia, check this out. Ganjil ini sebenarnya aku buat selang beberapa bulan dari film Hantu Cantik, ya, Hantu Cantik yang dibawakan juga oleh talent kita yang bernama Rilis Adiela yang totalitas dalam membawakan peran hantunya. Jadi untuk di peran ganjil saya percayakan dia sebagai Maya, pemeran utamanya juga. Nah, jadi awalnya itu waktu pas pembuatan film ganjil agak terkendala masalah izin, ya, yaitu kita kan pertama mau buat film ganjil itu di PTPN 2, ya. Kita sudah jumpai direkturnya, kita sudah minta permohonan bahwasanya kita akan membuat sebuah short movie atau film ganjil kira-kira 1 hari atau 2 minggu gitu, ya. Namun ya beliau tidak memberikan izin, kita tidak tahu alasannya apa. Jadi film ganjil ini sempat tertunda selama hampir 3 bulan lamanya, ya, 3 bulan lamanya. Terus setelah 3 bulan vakum, akhirnya kita ngebentuk lagi nih film ganjil, ya kan. Dan kebetulan waktu itu ada namanya perlombaan Klaten, jadi kita ikutkan serta sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya banyak yang bilang, bang, film ganjil nih nggak seram gitu, bang, film ganjil nih hantunya yang mana. Nah, sebenarnya memang film ganjil ini sendiri tidak film horor, ya, maksudnya tidak horor seperti film hantu kuntilanak ataupun yang lainnya, ya. Jadi saya membuat ide cerita film ganjil ini tentang pembunuhan antara teman dan teman gitu, ya. Jadi ceritanya tentang Maya yang diperankan oleh Rilis Adilia, April
Aprilia Raffani yang diperankan oleh Puspita Sari, Audi yang diperankan oleh Mia Audi ya, dan Dian diperankan oleh Marta. Dan waktu itu memang konteks dalam perfilmannya kita kembali kepada April yang mengajak teman-temannya untuk liburan ya. Jadi ketika itu mereka diajak liburan kuliah gitu ya. Jadi April mengajak si Maya, si Audi dan si Dian untuk April membunuhnya satu-satu ya, membunuh teman satu-satu, yaitu karena untuk tumbal pesugihan kecantikan. Jadi sekilas film ini menceritakan tentang kecantikan seseorang gitu ya kan, tentang skincare yang dipakai oleh orangnya itu skincare darah gitu ya, bukan skincare yang biasa-biasa dipakai wanita-wanita. Jadi film ini tuh menceritakan tentang bahwasanya orang cantik itu tidak selalu baik ya, dia bisa membunuh teman-temannya ya. Nah, kenapa sih aku kepengen kali gitu mengulik atau membedah gitu tentang cerita tentang produksi film Ganjil ini? Nah, karena menurut aku tuh film ini seru saat produksinya. Sebelum produksinya tuh film ini sudah seru gitu ya. Jadi sudah ada sedikit konflik ya, sudah gitu terkendala budget, karena memang di film Ganjil ini kita membutuhkan budget yang agak lumayan besar, seperti kita nyewa mobil ya, udah gitu nyewa rumah, sudah gitu kita beli makan ya. Dan memang kita sendiri syuting film Ganjil itu durasi 22 menit ya, dalam satu harian. Wow. Gila nggak? Nah, tapi alhamdulillah dari semua proses film Ganjil yang kita jalanin, yang paling seru adalah di bagian kita bisa kumpul ramai-ramai dengan teman-teman, kita bisa mengenal teman-teman yang sebelumnya tadi belum berkenalan ya. Sekarang kita sudah jadi teman gitu, jadi bisa mengenal satu sama lain ya di wadah Medan Creative House ini. Jadi saya akan bercerita sedikit dari rutinitas kita dari pagi hari sampai ke malam hari ya. Oke, jadi ceritanya sih tidak ada yang terlalu wow kali sih, karena memang untuk meet up-nya sendiri tuh jauh-jauh hari sebelum 3 bulan ya, kita sudah memilih talent. Dan yang paling susah dicari itu adalah perannya si April ya, karena kita betul-betul butuh talent yang cantik, udah gitu ada seperti hawa-hawa pembunuh. Dan kebetulan April ini awalnya April ini jatuh pada si Riris Adiela, tapi kayaknya Riris nggak cocok karena nggak ada aura pembunuh gitu. Jadi begitu saya cari ya, ketemulah Puspita Sari tadi ya, kayaknya seperti hawa-hawa pembunuhnya tuh ada gitu. Jadi April jatuhnya sama si Puspita Sari atau Pita gitu ya. Oke. Jadi rutinitas kita pada pagi hari pukul 10 pagi sampai jam 11 malam itu sangat-sangat istimewa menurut saya. Makanya saya mau ngobrol ini dan berbagi pengalaman kepada para sahabat. Jadi jam 10 kita mulai ambil take di bagian mobil ya, tidak jauh dari lokasi rumah tadi. Terus lokasi di pasar ya, di dalam mobil, kemudian di dalam rumah. Nah, kita banyak syuting memang dalam rumah. Jadi ceritanya itu memang yang masih menjadi pertanyaan, yang masih menjadi ambigu ya di dalam film ini adalah Maya yang berkali-kali, April yang berkali-kali melakukan pembunuhan terhadap Maya itu gagal, sedangkan April melakukan pembunuhan kepada Audi dan kepada Dian itu cepat lalu. Ya kenapa? Karena kalau kita matikan si Mayanya, otomatis lawan si April di belakang tidak tahu. Ya, jadi kesan yang kita agak menyeramkan di sini adalah ketika waktu tag pemujaan. Waktu itu pukul 7, karena kita memang udah gak sempet lagi mau nge-tag jam 8 malam ya, karena memang terburu waktu, masih banyak scene yang belum terambil. Karena memang kalau saya bilang film Ganjil ini wow gitu ya. Pembuatannya 1 hari ya, durasi 22 menit,
Pembuatannya 1 hari 12 jam, gila men. Wah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi terhadap talent yang memang sudah berusaha keras menjadi karakter masing-masing film Ganjil tadi ya. Terus totalitas mereka juga saya bangga sekali. Makanya kenapa saya pengen ngulik nih film Ganjil, film saya sendiri maksudnya. Saya ingin berbagi pengalaman. Jadi ketika pukul 7 ya maghrib itu kita tidak ada yang sholat, kita melakukan namanya skin pemujaan yang dimana April menyalakan sebuah lilin, dikelilingi sebuah lilin, dan kita hanya memakai lampu 20%, pencahayaan lampu itu 20%. Terus dia memakai jubah hitam sambil megang pisau dan memakai foto. Dan memang waktu di situ memang agak seram gimana gitu ya, karena memang agak gimana ya, kita takut gitu. Nah jadi waktu pas maghrib, waktu pas skin pemujaan itu semua kru ngumpul di kamarnya si April ya, yang waktu itu lagi mengadakan pemujaan untuk mengambil nyawa teman-temannya. Itu waktu itu si Pita atau si Aprilnya dipakaikan seperti soft flame warna putih dengan jubah warna hitam gitu, yang hendak melakukan ritual. Nah jadi semua tuh kru pada ketakutan waktu itu. Ketakutannya takut ada yang memang betul-betul datang gitu lah, takut karena memang kita nggak mengadakan nggak membakar menyan sih, memang kita membuat membakar lilin saja, dan asapnya itu dari vape-nya si Martha ya waktu itu. Gitu ada kepikiran asap, cuman si Martha yang bikin asapnya. Dan waktu itu setelah take pemujaan selesai, nah barulah si Martha nyamperin saya gitu, bahwasanya katanya ada juga sesosok wanita yang melihatin saya dengan jubah yang sama seperti yang digunakan setelah beberapa hari film Ganjil ini selesai. Nah jadi kita dikabarin oleh Pita ya, bahwasanya Pita itu diikutin oleh sosok yang sama seperti pakaian yang digunakan pada waktu dia April. Jadi memang saya sempat terkejut juga ya, kalau waktu itu mendengar kabar seperti itu, kita langsung ke rumahnya si Puspita ya, kita tanyakan apa memang benar dia diikuti. Ternyata benar ya, dia diikuti dengan sosok yang sama dengan peran yang dimainkannya, yaitu membuat kita semua ketakutan sih. Dan dia juga katanya sempat jatuh dari kereta gitu, jadi membuat saya seperti merasa bersalah gitu ya. Tapi memang rasa merindingnya itu rasa ketika kita memang benar-benar mendapati rumah yang terlihat begitu seram gitu. Jadi memang saya ambil rumahnya itu adalah rumah yang lama, rumah-rumah waktu yang Belanda orang pakai itu yang saya gunakan memang untuk syuting Ganjil, supaya menambah agak kesereman tadi sendiri. Yang lebih seru lagi dalam pembuatan film Ganjil ini adalah dimana momen-momen kebersamaan itu tidak akan pernah terjadi lagi walaupun diulang ya, karena memang kita syuting dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, lewat sampai jam 11 malam, itu memang membutuhkan power yang sangat-sangat banyak. Karena memang sebelumnya saya sudah memprediksi sih bahwasanya film Ganjil ini banyak makan tenaga, banyak makan fasilitas, banyak makan uang, banyak makan budget ya. Itu memang kita saya pun nggak terpikir kenapa saya membuat film yang memang berbeda dari film-film sebelumnya ya. Dan saya mencoba membuat film short movie atau short movie film adalah untuk menjadikan motivasi saya sendiri bahwasanya saya bisa membuat film ini atau short movie ini. Dan alhamdulillah respon yang diberikan kepada teman-teman sahabat yaitu membuat saya lebih semangat untuk membuat film lagi gitu ya. Jadi nggak pernah kapok juga sih sebenarnya. Tapi kayaknya untuk film horor nggak lagi lah ya, karena takut mungkin. Tapi yang saya khawatirkan untuk membuat film horor tadi ya, ketika banyak pemain talent yang mungkin ketakutan ya, talent banyak ketakutan untuk dibawakan film horor karena ya memang dari judul pertama ya, tersesat,
hantu cantik ganjil. Jadi yang paling serem itu jadi ganjil ini. Memang banyak sekali pengalaman yang seru yang bisa menjadi kita semangat lagi untuk buat film lagi. Nah, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat. Nah, untuk kalian yang mau mencoba membuat short film, caranya hanya satu, percaya diri bahwasanya karya kalian bisa. Ya, jangan minder, jangan apa. Pokoknya yang pastinya kalian percaya diri bahwasanya karya kita itu nggak harus muasin orang lain. Ya, jadi kita selalu berperspektif ya, bahwasanya kita bisa buat film ya, walaupun memang nggak ada sekolah dasar buat film, tapi mungkin kalau mau belajar mungkin pasti bisa ya. Untuk kalian yang muda-muda yang mau buat film tuh bisa sebenarnya, yang penting ada niat. Terima kasih waktunya, karena kalian udah mau berbagi cerita bersama saya. Kalau kalian senang dengan video ini, silahkan di like. Kalau kalian ingin berlangganan, silahkan di subscribe. Kalau kalian pengen komen, silahkan komen di bawah ini. Kalau mau di share, silahkan juga di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Medan Creative House.